Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Haikal Muhammad dengan NIM 2251506607111031. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil proyek akhir saya dari mata kuliah MPPI, yaitu membuat proposal skripsi dari bab pertama hingga bab ketiga. Nah, lalu di sini lanjut. Nah, yang pertama di sini ada latar belakang, yaitu latar belakang ini diambil dari gamifikasi adalah pendekatan populer untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, termasuk pemrograman Java dengan elemen seperti poin, lencana, dan tantangan. Gamifikasi juga membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Lalu, pemrograman Java penting dalam teknologi informasi, tetapi banyak siswa yang mengalami kesulitan mempelajarinya karena kurangnya motivasi dan materi yang kurang menarik. Hingga studi menunjukkan motivasi belajar itu memengaruhi hasil belajar ketika interaksi langsung dengan guru sangat terbatas seperti itu. Lalu ada pengembangan platform, pengembangan pembelajaran berbasis web dengan menggamifikasi menawarkan solusi efektif untuk permasalahan ini. Jadi platform ini memungkinkan siswa belajar Java, pemrograman Java dengan cara yang fleksibel, kapan saja, di mana saja, dan diharapkan dengan adanya gamifikasi ini dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap belajar pemrograman dan hasil belajar mereka sekaligus memajukan metode pembelajaran yang inovatif. Oke, selanjutnya di sini ada perumusan masalah. Ya, perumusan masalah dari penelitian ini yaitu pertama ada apa saja kesulitan yang dihadapi oleh para siswa atau murid dalam memeriksa pemrogramannya menggunakan metode gamifikasi atau memahami pelajaran dengan adanya metode gamifikasi ini. Lalu yang kedua, bagaimana penerapan metode gamifikasi pada platform pembelajaran berbasis web bisa menaikkan motivasi dan pemahaman murid terhadap pemrograman bahasa Java. Lalu, sejauh mana dampak penggunaan pembelajaran yang mengimplementasikan gamifikasi terhadap output belajar murid pada pemrograman Java? Lalu, apa saja fitur utama yang perlu ada pada platform pembelajaran pemrograman berbasis web untuk mendukung proses belajar siswa secara efektif? Nah, di sini terdapat tujuan dari penelitian ini atau proposal ini, yaitu mengidentifikasi kesulitan yang dialami oleh siswa saat mempelajari pemrograman bahasa Java dan faktor yang mempengaruhi motivasi dan pemahaman siswa. Lalu ada mengembangkan platform berbasis web dengan mengimplementasikan metode gamifikasi guna meningkatkan pengalaman belajar siswa. Lalu ada meningkatkan motivasi dan ketertarikan siswa dalam mempelajari pemrograman melalui elemen gamifikasi yang diterapkan dalam pembelajaran, lalu menjadikan penelitian ini sebagai rekomendasi untuk mengembangkan lebih lanjut dari platform pembelajaran pemrograman berbasis web. Nah, lalu ada manfaat dari penilaian ini. Yang pertama, hasil dari penelitian ini bisa digunakan sebagai surat keterangan bagi pengembang metode pembelajaran yang lebih interaktif dan relevan menggunakan era digital. Nah, jadi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini bisa digunakan untuk surat keterangan pengembangan bahwa pembelajaran itu bisa gimana sih caranya pembelajaran itu bisa lebih aktif dan relevan. Oke, lanjut yang kedua itu bagi institusi pendidikan. Sertifikat ini dapat menggunakan penelitian ini untuk sebagai acuan dalam pembuatan platform pembelajaran berbasis web untuk meningkatkan kualitas pengajaran pemrograman dengan pendekatan gamifikasi. Pembelajaran menjadi lebih menarik, efektif sesuai dengan kebutuhan pembelajaran modern. Lalu bagi siswa, meningkatkan motivasi siswa. Selain itu, siswa dapat mempelajari pemrograman Java dengan lebih menyenangkan dan memahami materi secara mendalam melalui pendekatan yang lebih adaptif. Oke, lalu di sini ada batasan masalah dari plan ini, yaitu batasan masalah dalam plan ini berfokus pada analisis implementasi dan efektivitas penggunaan elemen gamifikasi dalam platform pembelajaran berbasis web untuk pemrograman Java. Penelitian ini menggunakan elemen seperti point, badge, leaderboard, dan tantangannya telah didukung oleh kajian elemen desain gamifikasi dalam menyusun platform digunakan kerangka kerja gamifikasi yang sistematis untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa. Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa gamifikasi dalam pendidikan memberikan kontribusi signifikan terhadap motivasi dan pemahaman siswa. Lalu penelitian ini tujuan untuk mengeksplorasi bagaimana elemen gamifikasi dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks pembelajaran pemrograman bahasa Java serta dampak terhadap motivasi dan hasil belajar siswa dengan manfaat elemen
elemen gamifikasi. Diharapkan siswa akan lebih terlibat dan termotivasi dengan proses pembelajaran ini sehingga dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi yang diajarkan. Oke, lalu di sini ada sistematika pembahasan yang di pada bab pertama terdapat bab yang menjabarkan tentang latar belakang rumusan masalah, tujuan melakukan penelitian serta batasan masalah. Lalu yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Bab ini berisi kajian teori terkait konsep gamifikasi, pembelajaran, pemrograman web, Java, pemrograman bahasa Java serta platform pembelajaran berbasis web. Lalu yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian yang digunakan, jenis penelitian, desain penelitian, serta metode pengumpulan data dan analisis data. Nah, di sini terdapat landasan kepustakaan yang digunakan pada eh, penelitian ini. Yang pertama ada gamification of framework for programming, lalu dampak COVID ini di saya mengambil jurnal bagaimana efektivitas pemrogram platform pembelajaran web itu bisa diambil dan diterapkan gamifikasinya gitu. Lalu implementasi gamifikasi sebagai manajemen pendidikan dan konsep model of analogi gamification of learning, motivasi and attitude gitu. Oke, lanjut di sini penjelasan tentang gamifikasinya. Gamifikasi merupakan penerapan elemen game atau permainan dalam pembelajaran guna meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dalam pembelajaran. Aspek gamifikasi ini pada pendidikan biasanya menambahkan fungsi poin, rencana leaderboard atau tantangan yang dimana bertujuan untuk membuat proses pembelajaran lebih menarik. Tuh. Lalu di sini ada platform pembelajaran web. Platform pembelajaran web adalah sistem berbasis internet yang dirancang untuk mendukung proses belajar mengajar. Platform ini biasanya dilengkapi dengan berbagai fitur seperti modul pembelajaran interaktif, forum diskusi, alat penilaian, sehingga mempunyai pengalaman belajar yang lebih dinamis dan kolaboratif. Dengan teknologi berbasis web, siswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, sehingga mendukung pembelajaran jarak jauh atau hybrid seperti itu. Nah, lalu di sini ada motivasi belajar. Motivasi belajar adalah em, dorongan yang mengarahkan siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran, baik secara intrinsik maupun ekstrinsik. Motivasi intrinsik berasal dari diri dalam berada dari dalam diri siswa sendiri, lalu seperti rasa ingin tahu atau kepuasan pada dalam belajar, lalu sedangkan motivasi ekstrinsi dipengaruhi oleh faktor luar seperti penghargaan atau tekanan sosial seperti itu. Lalu penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi belajar yang kuat berkorelasi positif dengan keterlibatan siswa dalam pembelajaran hasil akademik yang dicapai. Lalu ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi ini yaitu mencakup minat belajar siswa terhadap materi, relevansi materi dengan kebutuhan mereka, serta dukungan dukungan dari lingkungan belajar. Strategi seperti ini memberikan umpan balik positif dan menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan motivasi secara signifikan. Lalu ada gamifikasi. Oh, maaf salah. Oke, Oke, jadi hasil belajar jadi sini selanjutnya ada hasil belajar. Nah, hasil belajar sendiri merujuk pada tingkat pencapaian siswa setelah mengikuti proses pembelajaran yang mencerminkan pemahaman, keterampilan, dan sikap yang telah dicapai. Hasil belajar ini biasanya diukur melalui evaluasi berbasis tugas, ujian, atau proyek. Dalam konteks pendidikan, hasil belajar yang optimal mencerminkan kemampuan siswa dalam memahami konsep pembelajaran. Nah, menganalisis informasi dan menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata. Lalu pencapaian belajar ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti efektivitas metode pembelajaran, keterlibatan siswa, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, lalu pendekatan inovatif seperti penggunaan teknologi berbasis web atau strategi pembelajaran yang interaktif telah terbukti mampu meningkatkan hasil belajar. Hasil belajar. Selain itu, dukungan guru melalui umpan balik yang terstruktur juga memainkan peran atau berperan penting dalam membantu siswa mencapai hasil belajar yang diharapkan seperti itu. Nah, di sini masuk ke bab 3 atau materi penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Nah, desain penelitian yang saya gunakan yaitu rancangan saintifik ya, sebagai desain penelitiannya. Nah,
rancangan saintifik ini dipilih untuk menguji efektivitas platform pembelajaran berbasis web yang mengimplementasikan metode gamifikasi dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran pemrograman bahasa Java. Rancangan strategi ini melibatkan proses sistematis mulai dari perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan. Tahap pada rancangan saintifik dalam penelitian ini akan melakukan beberapa tahap, yaitu pertama perumusan hipotesis, penelitian berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, kedua perancangan platform pembelajaran berbasis web dengan pengimplementasian metode gamifikasi. Yang ketiga, pengumpulan data melalui pretest dan observasi, lalu wawancara dan kuesioner. Keempat, melakukan analisis data kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh. Kelima, uji hipotesis berdasarkan hasil analisis data. Dan keenam, membuat kesimpulan mengenai efektivitas platform pembelajaran berbasis gamifikasi seperti itu. Nah, untuk lokasi dan subjek penelitiannya, saya menggunakan, memilih SMK Brawijaya sebagai lokasi survei penelitian ini karena pada sekolah SMK Brawijaya ini memiliki pembelajaran yang relevan dengan penelitian yang akan kami lakukan. Subjek penelitiannya adalah siswa-siswi kelas 10 jurusan Teknik Informatika dan Jaringan yang sedang mempelajari mata pembelajaran pemrograman bahasa Java. Memilih subjek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa siswa kelas 10 merupakan target yang tepat untuk mengembangkan kemampuan pemrograman Java sebagai bekal untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, lalu titik pengumpulan datanya di sini kami menggunakan metode kualitatif dan kualitatif itu saling melengkapi ya. Pretest dan post-test akan digunakan untuk mengukur capaian akademik, sementara kuesionernya dengan skala Lincoln akan menggali persepsi dan motivasi siswa. Wawancara mendalam dengan sejumlah siswa akan memberikan perspektif kualitatif yang akan eh, yang lebih insight, sedangkan observasi langsung secara analis log aktivitas platform akan memberikan data terstruktur tentang interaksi dan keterlibatan siswa. Nah, lalu ada teknik analisis datanya. Analisis data pada planet ini menggunakan pendekatan campuran riset method yang membutuhkan interpretasi data secara holistik. Analisis kuantitatif akan melibatkan uji statis untuk membandingkan skor pretest dan post-test, menghitung again termonalisasi dan menganalisis data deskriptif analisis dan kuesioner. Sementara itu, dari analisis kualitatif akan mereduksi dan mengkategorisasi dan menginterpretasikan data dari hasil wawancara dan observasi untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang dinamika pembelajaran. Nah, mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Untuk data referensinya eh, pada dokumen eh, proposal skripsi saya itu berlengkap, dan juga nanti akan saya kumpulkan dokumen RIS yang dimana itu sudah lengkap dari jurnal-jurnal yang saya ambil dan dijadikan satu pada dokumen RIS tersebut. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.